Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar kalian pada hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku, pada minggu ini kita akan belajar dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup, memasuki subtema 2, yaitu hewan sahabatku. Tapi sebelum Ibu melanjutkan pelajaran pada hari ini, Ibu ingin menanyakan dulu kepada kalian, siapa di antara kalian yang memiliki hewan peliharaan? Iya, bagus sekali. Jadi, ada yang memelihara kucing, ada yang memelihara ayam, oh ada yang memelihara sapi, oh ada juga yang memelihara kambing. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anakku, jika kalian memelihara hewan, maka kalian harus menyayangi hewan tersebut dengan sepenuh hati kalian. Caranya, kita harus rajin memberi mereka makan dan minum. Kemudian, kita juga harus memperlakukan mereka dengan baik. Tidak boleh kita berlaku kasar terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anakku, hewan-hewan yang ada di sekitar kita, yang ada di negara Indonesia, ada juga di negara-negara lain. Misalnya, burung. Burung bukan hanya ada di Indonesia, tapi burung juga bisa kita temui di negara-negara tetangga kita. Misalnya di negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Filipina, dan negara tetangga lainnya. Nah, bagaimana materi yang akan kita pelajari hari ini? Sekarang, anak-anak, mari kalian perhatikan baik-baik slide demi slide yang akan Ibu tampilkan berikut. Baiklah anak-anakku, sekarang coba kalian perhatikan gambar jenis hewan yang berada di negara Asia Tenggara. Di sini, Ibu memiliki 3 buah gambar. Nah, dapatkah kalian menyebutkan hewan apa sajakah yang ada pada gambar ini? Bagus sekali. Nah, gambar yang pertama itu adalah hewan gajah putih. Kira-kira siapa yang tahu di mana hewan gajah putih ini bisa kita temukan? Iya, benar sekali. Gajah putih bisa kita temukan di negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Gajah putih ini merupakan gajah yang sudah langka. Oleh sebab itu, harga dari gajah putih sangat mahal dan gajah putih tidak sembarang diperjualbelikan karena gajah putih merupakan salah satu hewan yang dilindungi. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Siapa yang tahu anak-anak? Iya, bagus sekali. Nah, gambar yang kedua ini adalah gambar ikan tuna. Kalian pernah dengar nama ikan tuna? Iya, kita di Indonesia sangat kaya dengan hasil laut. Salah satunya adalah ikan. Bukan hanya ikan tuna, tapi negara-negara di Indonesia, Malaysia, dan lain-lain itu sangat kaya dengan hasil lautnya. Kebanyakan ikan tuna ini dicari oleh negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Makanya harga ikan ini di pasaran luar negeri sangat mahal. Bagaimana dengan gambar yang ketiga? Adakah yang bisa memberitahu kepada Ibu hewan ini namanya burung apa? Iya, ini namanya burung takurdahan. Burung ini biasanya hidup di Malaysia. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia memiliki jenis burung yang mirip seperti burung takurdahan? Baiklah anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan jenis-jenis hewan berikut ini.
Bagaimana cara mereka berkembang biak? Coba kalian amati, lalu kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Kira-kira bagaimana cara hewan-hewan ini berkembang biak? Tuliskan hasil diskusi kalian pada buku tulis. Marilah sama-sama kita perhatikan bagaimana cara hewan berkembang biak. Hewan berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama, kita kenal dengan sebutan ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah cara berkembang biak hewan dengan bertelur. Contohnya adalah ayam. Selain ayam, hewan apa lagi ya yang berkembang biak dengan cara bertelur? Iya, burung. Apalagi? Cecak. Pintar sekali. Dan masih banyak lagi. Cara berkembang biak hewan yang berikutnya adalah vivipar. Kalau ovipar berkembang biak secara bertelur, maka vivipar adalah lawan dari ovipar. Vivipar adalah cara berkembang biak hewan dengan melahirkan. Contohnya adalah kucing. Kalian suka kucing, bukan? Ayo, siapa yang di rumahnya mempunyai hewan peliharaan kucing? Iya, sama. Ibu juga senang dengan kucing dan ibu memelihara seekor kucing di rumah. Selain kucing, hewan apa lagi yang berkembang biak dengan cara melahirkan anak-anak? Siapa yang tahu? Ayo coba disebutkan. Anjing, iya betul sekali. Apalagi? Sapi, kambing. Iya, ternyata banyak sekali ya anak-anak ya. Nah, ciri dari hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah mempunyai kelenjar susu. Artinya, hewan tersebut bisa menyusui anaknya. Di samping itu, hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar mempunyai telinga, kemudian mempunyai rambut, bukan bulu. Rambut dan bulu itu berbeda. Kalau pada hewan yang berkembang biak secara bertelur atau ovipar, maka kita menyebutnya berbulu. Bulu apabila terkena air, maka bulu tersebut tidak akan basah. Berbeda dengan rambut. Rambut apabila terkena air akan basah. Hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar biasanya disebut hewan mamalia. Jadi hewan mamalia tadi ciri-cirinya apa saja? Ya, yang pertama memiliki kelenjar susu. Yang kedua memiliki rambut. Kemudian yang ketiga memiliki daun telinga. Oke. Mari kita lanjutkan dengan cara berkembang biak yang ketiga. Perkembangbiakan hewan yang ketiga disebut ovovivipar. Ovovivipar artinya bertelur dan melahirkan. Artinya hewan ini di samping bertelur, ia juga melahirkan. Contohnya adalah kuda laut. Apakah kalian sudah pernah melihat kuda laut? Nah, kuda laut ini bentuk wajahnya, moncongnya itu seperti kuda yang ada di daratan. Tapi bedanya ia tidak memiliki kaki dan hidupnya di laut. Makanya hewan ini disebut sebagai kuda laut. Selain dari contoh-contoh yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada banyak sekali jenis-jenis hewan yang di sekitar kita bisa kita temui. Tugas kalian adalah, silakan kalian mencari jenis-jenis hewan yang ada di sekitar kalian, kemudian
Catatlah hewan tersebut berkembang biak dengan cara apa? Paham anak-anak? Oke, mari kita lanjutkan. Negara Indonesia dan negara-negara tetangga bukan hanya memiliki berbagai jenis hewan, tapi kita juga akan mempelajari berbagai kegiatan ekonomi yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang bagaimana kegiatan ekonomi di Filipina. Kita ketahui bersama bahwa Filipina merupakan negara kepulauan di mana mata pencaharian terbesar penduduknya di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya yang diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi dari negara Filipina. Selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam adalah negara anggota ASEAN yang ada di atas Pulau Kalimantan. Jadi, negara Brunei Darussalam ini berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Jadi, Brunei Darussalam adalah negara yang kaya di Asia Tenggara. Bagaimana dengan Indonesia? Iya, negara kita Indonesia juga merupakan negara yang kaya. Kita merupakan negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Kemudian, hasil alam Indonesia merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya anak-anak, mari kita perhatikan negara Kamboja. Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur, sehingga mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara berikutnya adalah Laos. Laos merupakan satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak memiliki perbatasan laut. Karena negara Laos diapit oleh Kamboja, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Cina. Bagaimana kondisi ekonomi dari negara Laos? Laos sama seperti Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Negara selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan negara tetangga Indonesia yang memiliki perbatasan darat. Di mana kita bisa menemukan perbatasan darat tersebut? Kita dapat melihatnya pada peta di mana letak negara Malaysia berada di atas Pulau Kalimantan. Negara Malaysia memiliki kegiatan ekonomi utama dari bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Sementara produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Negara yang berikutnya adalah Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan.
Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Jadi, hampir sama dengan Indonesia ya. Di negara kita juga dari Sabang sampai Merauke memiliki banyak hasil pertanian berupa padi. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Jadi diingat-ingat ya anak-anak ya. Penghasil padi terbesar di Asia Tenggara itu salah satunya adalah Myanmar. Negara yang berikutnya adalah Singapura. Singapura ini merupakan negara kecil, tapi negara ini merupakan negara yang sangat maju karena posisinya yang strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Jadi, kapal-kapal yang berasal dari Eropa, dari benua Afrika, benua Amerika, dan benua Asia itu sendiri simpang siur atau lalu lalang di pelabuhan transit yang berada di Singapura. Negara yang berikutnya adalah Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama dari Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Selanjutnya adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, anak-anak, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Bagaimana cara membuat suatu kesimpulan? Setelah membaca beberapa paragraf, tentu kita diminta untuk menceritakan kembali apa inti daripada paragraf tersebut. Inti daripada paragraf yang kita baca itu sering kita sebut sebagai kesimpulan. Bagaimana cara untuk membuat kesimpulan? Yang pertama, kita harus membaca teks. Dengan membaca teks secara berulang, maka kita akan menemukan yang disebut sebagai kalimat utama. Dan menentukan kalimat utama ini merupakan langkah yang kedua. Jadi setelah membaca teks, maka kita akan bisa menemukan kalimat utama. Biasanya, kalimat utama itu berada pada awal paragraf atau pada bagian akhir paragraf. Setelah itu, hal yang perlu kita perhatikan dalam menuliskan kesimpulan adalah yang pertama, kesimpulan itu harus berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah kesimpulan harus menggambarkan isi dari paragraf. Dan yang ketiga, kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di dalam paragraf. Jadi jika tidak disebutkan di dalam paragraf itu, maka jangan kita ambil sebagai kesimpulan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa memahami cara membuat kesimpulan? Untuk lebih memahaminya, Ibu berikan sebuah contoh soal. Ini merupakan sebuah paragraf. Kantong plastik juga membahayakan penyu. Di dalam air, kantong plastik yang transparan akan terlihat menyerupai ubur-ubur. Sementara itu, ubur-ubur adalah makanan kesukaan penyu. Penyu akan mengira plastik itu adalah ubur-ubur. Jika penyu memakan plastik itu, penyu akan mati. Simpulan paragraf di atas adalah titik-titik. A.
Bahaya kantong plastik bagi penyu yaitu menyebabkan kematian. B. Plastik transparan di laut membahayakan penyu karena dianggap makanannya. C. Penyu sangat suka makan ubur-ubur karena warnanya yang transparan. Dan bagian D. Penyu suka makan kantong plastik yang transparan di laut. Anak-anak, kira-kira menurut kalian dari pilihan jawaban A, B, C, dan D, manakah yang merupakan kesimpulan yang paling tepat? Caranya sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama, kita harus membacanya. Yang kedua, mari kita cari kalimat utama pada paragraf tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Ya, jadi jawabannya yang paling tepat, kesimpulan pada paragraf di atas adalah bagian B. Plastik transparan di laut membahayakan penyu karena dianggap makanannya. Baiklah anak-anak, siapa yang jawabannya benar? Sama dengan apa yang sudah Ibu sampaikan? Iya, mari kita beri tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi, kita tepuk tangan dulu semua. Kita beri aplaus ya anak-anak ya. Anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu tentang subtema 1, subtema 2, pembelajaran 1 pada hari ini. Jadi Ibu ulangi, materi yang tadi Ibu sampaikan adalah tema 1, subtema 2 hewan kesayanganku, dan pembelajarannya adalah pembelajaran 1. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan tadi bisa kalian pahami dengan benar sehingga kalian dapat menyelesaikan tugas-tugas yang akan Ibu berikan di classroom. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Sekali lagi, Ibu pesan untuk tetap menggunakan masker saat keluar dari rumah, rajin cuci tangan, kemudian hindari kerumunan, selalu jaga jarak. Tetap semangat belajar di rumah, tetap cerdas dan berkarakter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.